Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balik lagi ke channel aku, Hera Hardianti. Nah, di video kali ini aku mau kembali mereview salah satu produk susu, tapi susu ini khusus untuk usia anak 0 sampai 6 bulan. Nah, sebelum kalian nonton review ini, kalau ada di kalian semua yang belum subscribe channel ini, baiknya kalian subscribe dulu ya, biar aku makin semangat tiap hari membuat konten-konten edukatif yang bermanfaat bagi bunda-bunda semua. Nah, jadi ini dia susu formula yang tadi aku bilang, yaitu Morinaga BMT Platinum. Ini khusus untuk usia 0 sampai 6 bulan. Nah, jadi sebelumnya aku disclaimer dulu. Sekarang anak aku udah usia 3 tahun. Dulunya dia tuh enggak minum susu formula sih, dia ASI eksklusif sama aku. Nah, tapi kebetulan aku tuh gabung sama kayak komunitas atau grup WhatsApp kayak gitu loh, yang isinya ibu-ibu muda yang baru mempunyai newborn, dan banyak banget dari mereka tuh yang merekomendasikan susu ini karena katanya sih rasanya itu kayak hampir mirip-mirip sama ASI kayak gitu. Nah, kebetulan ada teman aku yang anaknya itu minum susu ini, makanya di sini aku berani mau review ini ke kalian. Gak apa-apa dong, kita belajar dari pengalaman orang lain, meskipun bukan aku sendiri yang mengalami, tapi aku merangkum dari semua pengalaman ibu-ibu teman aku yang anaknya minum susu ini. Nah, oke ya. Kita lanjut. Ini aku punya yang 0 sampai 6 bulan Morinaga BMT Platinum. Nah, ini aku punya yang ukuran 400 gram. Kalau aku cek di Shopee harganya sekitar 140-an ribu kayak gitu. Kalau kalian mau produknya, nanti kalian bisa langsung klik link pembelian di description box. Oke. Nah, yuk kita lanjut reviewnya. Sebelumnya untuk kalian yang masih bingung kan, biasanya ada beberapa pilihan merek susu untuk anak newborn, karena menurut aku newborn itu kayak sensitif, kayak masih kita menebak-nebak gimana. Untuk merek pembandingnya mungkin yang setara dengan Morinaga ini, yang BMT ini, karena menurut aku ini agak lumayan lah ya harganya. Nah, yang sekelas sama ini tuh kalian bisa cari yang Nutrilion, tapi sekarang aku mau review yang BMT dulu. Nah, sebelumnya bagi bunda-bunda semua yang memutuskan kasih anaknya sufor, lebih baik ya kalau menurut aku konsultasikan dulu ke dokter anak, yang pastinya dan utamanya itu ASI itu sebenarnya yang makanan terbaik untuk anak. Dan di kalengnya ini juga ada dia tuh kayak peringatan kayak gitu, penting nih katanya di sini juga menjelaskan kalau yang ASI itu adalah makanan terbaik untuk anak. Cuman kalau memang ASInya belum keluar nih, karena anak newborn kan baru-baru lahir, apalagi seminggu, ada bunda-bunda tuh biasanya ASI nggak keluar maksimal tuh seminggu kayak gitu. Makanya mungkin kalau yang mau ngebantu pakai sufor, bisa disimak dengan aku review susu ini. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah cara penyiapannya. Nah, penting banget di sini kita menyiapkan susunya ini dengan benar. Karena apa? Karena penyiapan susu yang tidak benar beresiko mengurangi nutrisi kandungan pada susu tersebut. Nah, yang pertama harus kita siapkan adalah yang membuat susu, pastikan tangannya itu udah dicuci bersih pakai sabun. Itu penting banget. Yang kedua yaitu sterilkan dulu botol susu dan peralatan yang menyentuh susu itu. Maksudnya peralatan kayak botol, terus sendok takarnya segala macam itu harus dalam keadaan steril. Nah, kemudian kita rebus air minum sampai mendidih kurang lebih 5 sampai 10 menit. Kemudian diamkan dalam keadaan tertutup ya, tetap diamkan sampai suhunya itu kurang lebih 70 derajat. Nah, kemudian kita bisa tuangkan airnya ke dalam botol susu, kemudian kasih bubuk susunya. Kemudian kalau udah dotnya itu ditutup dan kemudian dikocok sampai tercampur air dan bubuk susunya.
Nah, kemudian di sini disarankan karena tadinya masih panas ya, 70 derajat, kemudian disarankan dengan botolnya itu direndam sama air dingin. Nah, kemudian setelah direndam suhunya udah turun, kalian bisa tes di pergelangan tangan, kayak ditetesin gitu, apakah masih suhunya itu sudah turun ataukah masih anget kayak gitu. Di sini biasanya lebih sensitif, makanya dianjurkan dituangkan atau diteteskan di bagian pergelangan tangan yang dalam gitu ya. Nah, kemudian setelah dilarutkan, baiknya kan memang harus dihabiskan nih susunya. Cuman kalau nggak habis bisa didiamkan sampai 2 jam. Kalau udah 2 jam lebih nggak habis, itu udah nggak boleh lagi diberikan ke anak ya. Kalau dari petunjuk ini sih sebenarnya agak ribet lah ya kalau kita harus mengikuti benar-benar petunjuk ini. Apalagi kalau newborn kan dia lebih sering haus kan lah, lebih sering lapar. Kalau kita harus mengikuti petunjuk ini, kalau menurut aku kalau kita prakteknya pastinya agak ribet. Nah, cuman resiko susu formula ya kayak gitu. Kalau kita mau benar-benar nutrisi kandungan susunya itu utuh, kita memang harus mengikuti petunjuk. Cuman yang aku sadari, yang aku perhatikan di lapangan itu, apalagi yang bikin susunya itu neneknya biasanya, yang nggak ini lagi sih, nggak yang mengikuti petunjuk. Air, bubuk, airnya nggak tahu tuh, yang penting anget-anget, udah aduk-aduk minum kayak gitu. Ya semua pilihan lah ya, semua pilihan ada di orang tuanya masing-masing. Aku cuman menjelaskan petunjuk yang ada di kalengnya ini. Oke, selanjutnya nih yang gak kalah penting juga adalah petunjuk penyimpanan dan juga petunjuk penggunaan. Kita bahas satu-satu. Nih cara penyimpanan juga penting. Yang pertama di sini penyimpanannya itu setelah tutup ini dibuka, setelah produknya dibuka itu harus disimpan di tempat yang kering, jauhkan dari sinar matahari langsung. Nah, kemudian jika susu ini sudah dibuka harus dihabiskan dalam 1 bulan. Jika ada perubahan yang mencolok nih terhadap warna dan bau, itu sudah nggak bisa lagi dipakai karena udah ada perubahan di dalam bubuk susunya. Nah, di sini juga ada petunjuk penggunaan. Di sini juga penting banget karena bayi newborn itu minumnya lebih sering, tapi dia tuh relatif lebih sedikit kan karena lambungnya masih kecil. Nah, di sini ada tabel petunjuknya. Aku tampilin biar kalian bisa juga baca. Nah, yang pertama itu ada usianya ya, baru lahir atau 0 hari sampai 7 hari. Dia itu jumlah sendoknya 2, kemudian air matang panas 60 ml dan diberikan per hari 8 kali, atau menurut aku seperlunya anak, kan kita nggak bisa membatasi berapa kali, sekapan dia merasa haus atau laparnya. Nah, kemudian ditingkatkan lagi kalau udah usia 7 hari, ditingkatkan menjadi jumlah sendok takarnya itu 3 dan airnya juga ditingkatkan menjadi 90 ml dan seterusnya. Kemudian biasanya kalau masalah takaran-takaran kayak gini sering banget di komen aku ada pertanyaan lagi, Kak, anak aku misalkan nih yang baru lahir itu yang 0 sampai 7 hari, di sini kan 2 sendok takar dan air matangnya 60 ml. Misalkan kalau ada yang komen, Kak, anak aku nggak habis nih, kalau sekali dibikinin 60 ml pasti nyisa, sayang banget. Nah, ini bisa diakalin. Gimana caranya? Caranya adalah kita kurangin. Kalau di sini petunjuknya adalah 60 ml 2 sendok takar, kita bikin 1 sendok takar berarti airnya 30 ml. Nah, jangan kalian mau patokan, aku mau bikin 50 ml, Kak. Airnya misalkan kayak gini, Kak, aku mau bikin 50 ml. Terus sendok takarnya berapa? Nah, kalau yang kayak gitu tuh kayak mempersulit kita sih sebenarnya. Kita ambil simpelnya aja. Enggak habis 60 ml ya kita kurangin lah setengahnya. Berarti 1 sendok takar 30 ml. Kayak gitulah seterusnya ya. Nah, oke, selanjutnya kita lihat ke informasi nilai gizi.
Nah, di informasi nilai gizi ini agak beda ya dengan susu-susu yang sebelumnya aku review. Cuman di sini aku mau coba jelaskan sedikit ke kalian. Di informasi nilai gizi ini dia nggak ada kalori per sajiannya. Nah, dia di sini persatuan. Misalkan di sini ada omega 6. Omega 6 itu satuannya kan miligram. Nah, kemudian kandungannya untuk per 100 gram itu sebanyak 3000. Kemudian per 100 kalori dia terkandung 590 mg omega 6. Nah, kalau untuk per 100 mili dia kandungannya menjadi 390. Nah, selanjutnya gimana nih untuk rasanya? Tadi di awal-awal aku udah spill sedikit. Kalau dari pengalaman teman-teman aku nih, banyak yang mengatakan kalau susu Morinaga BMT Platinum ini rasanya itu daripada susu yang lain lebih mirip, mendekati, nggak ada yang mirip sama ASI yang istilahnya tuh kan, dia lebih mendekati ASI rasanya. Nah, berarti plain lah ya, nggak ada yang kayak susu pertumbuhan itu yang susu 1 tahun ke atas kayak rasa vanila, madu segala macamnya itu. Di sini dia juga nggak mencantumkan rasa apa, berarti dia plain, nggak ada rasanya. Nah, kemudian untuk ukurannya di sini ukurannya ada 400 gram dengan harga kurang lebih 140.000 dan ukuran 800 gram dengan harga kurang lebih 280.000 rupiah. Nah, kalau untuk aku pribadi, karena udah banyak nih aku liatin harga susu, untuk harga susu ini, susu BMT ini lumayan pricey ya dibanding yang lain. Kalau kayak yang ada merek susu yang ada khusus untuk anak 0 sampai 6 bulan itu kayak SGM, dia pasti jauh lebih murah, lebih miring harganya. Nah, ini BMT ini dia bisa disandingkan dengan kayak Nutrilion kayak gitu. Kayaknya itu aja nih yang aku bisa sharing ke kalian tentang susu Morinaga BMT Platinum. Semoga yang lagi mencari susu untuk anaknya bisa terbantu dengan video ini. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like video ini, jangan lupa di subscribe. Dan kalau masih ada yang bingung, kalian bisa banget komen, nanti kita sharing-sharing bareng juga sama ibu-ibu yang lain, bunda-bunda yang lain. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.